Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Anak-anak Ustadz yang tercinta, kita kembali melanjutkan pelajaran kita ilmu pengetahuan alam mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai klasifikasi ya. Dan Ustadz akan sedikit mengulang sedikit bahwa sistem klasifikasi 5 kingdom atau 5 kerajaan dalam makhluk hidup itu ada 5, yaitu pertama Monera, sudah kita bahas ya, Kingdom Monera. Kemudian Protista, ya ini sudah kita bahas kemarin. Ada tambahan yaitu virus. Ya ini memang virus ini tidak termasuk dalam 5 kingdom ini ya anak. Nah, sekarang di pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai fungi atau jamur, plantae tumbuhan, dan terakhir animalia atau hewan. Baik, mungkin sedikit mengulang apa sih Kingdom Monera kemarin? Yaitu anggota dari Kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup berasal dari bersel satu ya, yang memiliki struktur sangat sederhana. Jadi Monera ini adalah makhluk yang paling sederhana ya. Kemarin kita bahas ya, dia makhluknya ini contoh-contohnya ada Gleocapsa, Nostoc, Oscillatoria, Kochi. Ini adalah Monera ini. Dia sangat sederhana. Kemudian yang kedua Protista. Ini sudah lebih kompleks makhluknya ini. Di sini bisa bersel satu atau bersel banyak, tapi ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu memberi makan dengan cara fotosintetis. Tapi ada juga yang menyerupai hewan, yaitu dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Tapi ada juga yang menyerupai jamur, yaitu memberi makanan dengan memakan organisme yang lain. Contohnya Kingdom Protista ini ada Paramecium ya, ini mirip dengan hewan. Kemudian ada jamur lendir, ini mirip jamur, dan Euglena itu yang mirip tumbuhan. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita ke pelajaran kita hari ini yang seperti Ustaz sampaikan, yaitu kita melanjutkan pelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai jamur atau fungi ya. Jamur atau fungi, mungkin anak-anak Ustaz pernah membeli roti atau membeli ayam Kentucky ya, tapi lupa tidak dihabiskan, atau mungkin kita taruh di luar beberapa hari ternyata muncul warna-warna yang cerah, ini merah atau warna kebiruan ini ya. Nah ini jangan dimakan. Ini karena jamur atau fungi yang beracun. Jamur ini ada juga yang bisa dimakan, tapi kalau yang ada di roti ini, nah ini termasuk jamur yang beracun. Setelah kita makan ini kita bisa sakit perut. Nah, apa sih kingdom fungi atau jamur nih? Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu bisa atau bersel banyak dan bersifat heterotrof, atau mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil ya. Kalau punya klorofil berarti dia adalah termasuk tumbuhan. Dan tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Jadi dia harus untuk berpindah, dia harus tempat yang dia pindah untuk dia berpindah. Nah, jamur ini ada yang kecil, ada yang besar ya. Kalau yang besar itu disebut cendawan ya. Besar itu yang bisa dimakan. Orang bilang jamur kuping ya, seperti itu. Ada juga jamur yang kecil seperti panung, kadas. Ini ada termasuk jenis jamur juga, tapi ada di kulit kita. Nah, ciri-ciri jamur ya, ini ada bentuk jamur ya. Biasanya dia ada akar semu ya, mirip akar di bawah. Ada mirip cawan, bagian cincinnya
ya, ada cincinnya seperti itu. Kemudian ada semacam tudung ya, ada tudungnya. Ini bukan daun anak-anak ya, mirip daun ya, tapi sebenarnya ini bukan daun, dia hanyalah tudung ya. Ada bilah-bilahnya di dalam tudungnya ya kan. Kemudian juga ada spora, jadi dia berkembang biak dengan spora. Terus ada hifa, ada seperti tali-tali yang supaya dia berkembang makin besar. Nah, klasifikasi jamur ini dibagi menjadi 6 filum. Ya, nanti mungkin di kelas selanjutnya akan dibahas ya. Di sini Ustadz hanya mengenalkan ada Myxomycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, dan Deuteromycotina. Jadi memang berbagai jenis ya. Adik-adik mungkin pernah juga makan, atau anak-anak pernah makan jamur ya. Nah, itu ada yang bisa dimakan, tapi ada juga yang beracun. Jadi tanyakan orang tua atau orang yang berpengalaman sebelum kita memakan jamur. Kemudian selanjutnya mungkin jamur kita sudah tahu ya, anak-anak, yaitu jamur adalah makhluk atau ya makhluk yang dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, kebalikan dengan tumbuhan ini dia bisa. Ya, tumbuhan ini adalah organisme multiseluler dan eukaryotik ya. Kemudian kemarin kita udah bahas apa itu eukaryotik ya, ingat nggak? Ya, itu ya apa? Nah, nanti PR-nya dibaca, lihat lagi yang pelajaran sebelumnya ya. Kemudian dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof ya. Kalau tadi jamur tadi apa? Heterotrof, kalau ini autotrof. Kemudian sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Ya, jadi dia lebih kompleks lagi dari jamur ya. Kemudian sel tumbuhan juga mempunyai dinding sel. Berkembang biak secara seksual bisa aseksual. Jadi tumbuhan ini ada juga yang laki-laki perempuannya, tapi ada juga yang dia bisa ditanam pakai stek, dipotong langsung ditanam ada. Tapi ada juga yang dari biji ya, dari bijinya kayak gitu. Tidak dapat berpindah tempat ya tumbuhan. Nah, digolongkan tumbuhan ini menjadi tumbuhan, ada dua, tumbuhan tak berpembuluh atau talipita seperti lumut. Kemudian tumbuhan berpembuluh atau tracheopita seperti paku-pakuan, dan tumbuhan biji atau spermatopita. Jadi kalau di bagan ini anak-anak Ustaz bisa lihat ya, tumbuhan, ada kerajaan tumbuhan ini dibagi 3, yaitu pertama lumut, kedua paku-pakuan, dan yang ketiga adalah tumbuhan berbiji. Lumutnya ada 3, ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kemudian ada paku-pakuan, ada Pilopitinae, paku purba, ada paku kawat, paku ekor, ada paku sejati. Kemudian untuk yang tumbuhan berbiji dibagi 2, biji terbuka atau gymnospermae dan angiospermae atau biji tertutup seperti mangga, alpukat, bijinya tertutup di dalam buah maksudnya. Ya. Oke, yang pertama adalah tumbuhan lumut. Apa tumbuhan lumut ini ciri-cirinya? Cirinya secara umum sebagai berikut. Memiliki bentuk menyerupai akar atau disebut rhizoid ya. Batang dan daun tapi bukan akar ya. Batang dan daunnya sejati. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Ini adalah lumut ya anak-anak. Kemudian habitatnya di tempat lembab dan basah ya. Lumut biasanya kita temukan kayak di dinding-dinding warna hijau. Nah, itu biasanya lumut. Kemudian tubuhnya berukuran kecil sekali, 0,5 cm sampai 15 cm. Dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin dan tidak kawin, disebut metagenesis. Ya. Jadi contoh-contohnya ya, ada markantia, ada lumut gambut nih, berbagai jenis lumut ya. Nanti kalau misalnya di rumah kita ada yang warna hijau dan licin, nah itu biasanya adalah lumut. Atau di kamar mandi biasa ada lumut. Kemudian yang kedua adalah kingdom plantae, yaitu tumbuhan paku. Nah, paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan paku punya pembuluh kayu, xilem, dan pembuluh tapis atau phloem.
Nah, mungkin siapa yang suka makan gulai paku, nah ini ya di daerah kita termasuk makanan yang favorit ya anak-anak kingdom plantae paku ini. Kemudian yang kedua, tumbuhan berpembuluh, sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Ya, terus kemudian tumbuhan ini memiliki organ tubuh seperti akar, ada batang, ada daun sejati. Kemudian daunnya mengandung klorofil untuk berfotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut sporofil, yang merupakan daun fertil atau subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut tropofil, yang merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas dari tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika masih muda suka menggulung ya anak-anak. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Nah ini paku ya. Paku ini ada daun yang masih muda, kemudian ada daun, ada batang, ada akarnya ya. Kemudian dia waktu kecil tuh dia kayak melungker-melungker ya. Ciri khas daun paku adanya sari dan pucuk daun tergulung. Jadi ada spora di situ di dalam daunnya ya. Kemudian selanjutnya adalah tumbuhan biji ya. Biji ini ada dua. Ada yang berbiji terbuka dan tertutup. Yang terbuka dulu. Tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae, ya ini salah ketik ya, ini terbuka yaitu gymnospermae ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Bijinya tidak dibungkus buah. Alat reproduksinya berupa daun, berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus jantan dan betina. Kemudian batangnya besar dan berkambiun, berakar tunggang serabut. Nah, daun selalu hijau, sempit, tebal dan kaku. Contoh cemara, daun pinus dan pakai saji. Damar ya, cemara, damar, pinus dan pakai saji. Nah, ini contohnya adik-adik anak-anak semua. Ya, ini adalah gambar cemara nih ya. Pohon cemara mungkin udah tahu ya. Itu adalah biasanya dia bijinya tuh keras warna coklat. Nah, itu adalah biji cemara, itu dia ada buahnya dia. Jadi itu adalah buahnya terbuka. Kemudian yang berbiji tertutup maaf tadi tidak ada bijinya ya, maksudnya tidak ada bijinya karena tidak punya tidak ada buahnya, jadi bijinya terbuka. Nah, yang sekarang berbiji tertutup, yang tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae memiliki bakal biji atau bijinya terlindung oleh daun buah atau karpels. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan disebut bunga. Nah, contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka. Nah, ini mungkin Ustadz sering ya makan tumbuhan berbiji tertutup ini, banyak ya kita sering konsumsi. Ini adalah sangat mudah kita mengenali ya tumbuhan berbiji tertutup. Nah, itu adalah tadi kita sudah mengenal ya, ada jamur, kemudian ada tumbuhan berbiji, ada kingdom, ada lumut ya kan, ada paku. Nah, sekarang kingdom animalia ya, animalia atau hewan. Dia biasanya besar banyak, kemudian tidak berklorofil. Cara makannya heterotrof, jadi hewan itu tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi dia harus memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Kemudian sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel, kemudian mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, kemudian mempunyai kemampuan berpindah ya. Ciri khas dari hewan adalah dia bisa pindah satu tempat ke tempat yang lain. Kingdom Animalia ini berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang ya, dibagi dua, yaitu pertama adalah yang vertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, dan yang kedua adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang. Jadi Kingdom Animalia atau hewan vertebrata ini ada kecoa, laba-laba, kupu-kupu, bekicot. Nah, ini adalah contoh-contoh ya hewan-hewan vertebrata. Kalau yang vertebrata ada ikan, katak, ular, kucing, burung. Manusia bertulang belakang nggak ada? Ya, tulang belakang juga ya. Manusia, monyet, sapi, kambing, semua adalah hewan-hewan yang bertulang belakang. Di rangkuman, pengelompokan dan pembagian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup ya. Terus pengelompokan menggunakan takaran disebut ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Kemudian sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah
mempelajarinya. Kemudian klasifikasi yang berkembang saat ini mengelompokkan makhluk hidup dalam 5 kingdom kerajaan, yaitu Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan, plantae, dan hewan animalia. Baik anak-anak, demikian saja pelajaran IPA kita hari ini. Alhamdulillah anak-anak sudah mengenal pengklasifikasian makhluk hidup dibagi menjadi 5 kerajaan atau kingdom. Nah, setelah ini anak-anak Ustaz ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab ya. Nanti di-storekan ke Ustaz. Mungkin itu aja hari ini, pelajaran hari ini untuk IPA. Kita bertemu pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.